Maju tanpa ragu, semangat membara dalam kalbu. Garuda terbang tinggi di angkasa, bersatu kita kuat tak terkalahkan. Meski baru memimpin timnas Indonesia selama beberapa bulan, tapi pengaruh Kluivert di timnas Indonesia sudah sangat terasa. Di mana dalam 3 pertandingan yang sudah dilalui, timnas Garuda mampu meraih 2 kemenangan dan 1 kali kekalahan. Tak hanya itu, berkat tangan dingin Kluivert juga akhirnya membuat Indonesia lolos ke babak selanjutnya, yakni babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Kini, pelatih asal Belanda itu akan kembali menyiapkan tim sebelum melawan Jepang. Selain soal strategi, ada beberapa pengaruh lain yang diberikan oleh Kluivert. Salah satunya adalah mengenai karismanya sebagai legenda sepak bola. Karisma yang membuat para pemain keturunan mau bergabung bersama timnas. Salah satu pemain yang akhirnya mau bergabung adalah Joy Pelupessy. Namun sebelum bergabung, berbagai hujatan serta keraguan muncul dari fans Indonesia. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut ini adalah ceritanya. Tak peduli badai menghadang, kita berdiri teguh melawan. Indonesia tanah airku, di hatiku kau selalu satu. Garuda tidak takut, takkan layu, cinta pada negeri takkan surut. Sorak-sorai bergema di stadion, bersama kita raih kejayaan. Ya, pada bulan Januari yang lalu, Patrick Kluivert resmi ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu menggantikan peran Sintayong yang sebelumnya menjadi pelatih timnas selama beberapa tahun. Kluivert tak sendiri, karena dirinya akan ditemani oleh 2 asistennya, yakni Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Ketiganya akan berbagi tugas dengan tujuan utamanya adalah memberikan prestasi untuk timnas Indonesia. Soal tugas sendiri, selain sebagai pelatih kepala, kabarnya Kluivert juga mendapatkan tugas untuk membujuk para pemain keturunan agar mau membela timnas Indonesia. Mengenai tugas ini, Kluivert harusnya bisa dengan karismanya sebagai salah satu legenda besar di sepak bola. Maju tanpa ragu, semangat membara dalam kalbu. Garuda terbang tinggi di angkasa, bersatu kita kuat tak terkalahkan. Keringat dan darah jadi saksi, perjuangan ini takkan berhenti. Pada akhirnya, setelah Kluivert menjabat, Indonesia resmi kedatangan 4 pemain baru. Mereka adalah Ole Romeni, Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joy Pelupessy. Keempat pemain tersebut tentu akan menambah kekuatan dari timnas Indonesia. Untuk Ole dan Emil, keduanya adalah nama lama yang terus diincar oleh PSSI. Pada akhirnya keduanya mau untuk membela timnas. Sementara Dean James dan Joy adalah nama baru yang belum banyak didengar oleh fans Indonesia. Terutama Joy Pelupessy, karena sebelum bergabung ke timnas Indonesia, namanya tak pernah terdengar sama sekali soal rumornya bergabung ke tim Garuda. Dengan gemuruh para pendukung menyatu suara dalam setiap nyanyian. Kita berjuang untuk satu mimpi. Dengan situasi tersebut, membuat fans Indonesia ragu akan sosok Joy Pelupessy. Apalagi jika melihat karirnya saat ini yang malah pindah dari Liga Belanda ke Liga Belgia. Belum lagi usia dari Joy yang sudah menginjak 32 tahun. Faktor-faktor itulah yang kadangkali membuat Joy mendapatkan hujatan dan disuruh untuk tidak membela timnas saja. Hujatan serta keraguan itu muncul di kolom komentar akun Instagramnya. Tapi meski mendapatkan perlakuan seperti itu, Joy tak peduli dan fokus dengan apa tujuannya. Tidak takut, takkan layu, cinta pada negeri takkan surut. Sorak-sorai bergema di stadion. Pembuktian Joy Pelupessy. Pada akhirnya Joy Pelupessy tetap membela timnas Indonesia. Dirinya mendapatkan kesempatan untuk menjalani debut waktu melawan Australia pada Maret yang lalu. Sayangnya di laga itu Joy tidak dimainkan oleh Kluivert. Hasilnya timnas Indonesia kalah dengan skor yang sangat telak 5-1. Untungnya setelah melawan Australia, Patrick Kluivert sadar dan mencoba memainkan Joy Pelupessy. Rencananya, Kluivert akan menduetkan Joy bersama Tom Hey di lini tengah timnas Indonesia. Tujuannya adalah agar lini tengah seimbang, karena Tom Hey bisa fokus untuk memberikan umpan-umpan manjanya, sementara Joy bertugas sebagai gelandang bertahan dan menghentikan serangan-serangan dari lawan.
Hasilnya pun tak main-main, berkat performa dari Joy Pelupessy dan Tom Hee di lini tengah, membuat timnas Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan beruntun, yakni melawan Bahrain dan Cina. Tak hanya menang, gawang Indonesia juga clean sheet, tanpa kemasukan sama sekali. Suara dalam setiap nyanyian, kita berjuang untuk satu mimpi. Garuda Jaya di bumi. Fans Indonesia perlahan mulai mencintai Joy Pelupessy. Dengan apa yang ditampilkan oleh Joy Pelupessy, kini membuat namanya perlahan mulai dicintai oleh fans Indonesia. Hal itu bisa terlihat dari jumlah followers di akun Instagram yang sudah mencapai ratusan ribu. Tak hanya followers, Joy juga sering mendapatkan pesan di kolom komentar Instagramnya. Kebanyakan komentar tersebut adalah pujian yang diberikan kepada Joy karena telah bermain bagus bersama timnas Indonesia. Puncak dari itu semua akhirnya terjadi kemarin saat pertandingan melawan Cina selesai. Saat itu, Joy langsung dikerubungi oleh Ultras Garuda. Momen yang pastinya membuat Joy kaget karena saat bermain di Belanda dan Belgia, dirinya tak pernah merasakan hal tersebut. Tapi itu tetap dilakukan oleh Ultras karena mereka bangga kepada Joy yang sampai saat ini mau berjuang untuk timnas Indonesia. Kalbu, Garuda terbang tinggi di angkasa. Bersatu kita kuat tak terkalahkan. Keringat dan darah jadi saksi, perjuangan ini takkan berhenti. Bendera merah putih berkibar, kita lawan hingga akhir tak gentar. Keringat dan darah jadi saksi. Cerita Joy Pelupessy soal hubungannya dengan Kluivert. Soal bergabungnya Joy Pelupessy ke timnas Indonesia, hal ini akhirnya diungkapkan oleh si pemain. Selain dihubungi oleh PSSI secara langsung, Joy mengaku juga diajak oleh Patrick Kluivert. Kluivert sengaja mengajak Joy Pelupessy karena sebelumnya mereka pernah bekerja sama di tim FC20 beberapa tahun yang lalu. Saya bekerja dengan Patrick Kluivert sekitar 12-13 tahun yang lalu di FC20. Dan saat itu, saya bermain di akademi, seperti di bawah 18 atau 19 tahun. Dan saya bermain di lini tengah, tetapi juga terkadang bek kanan dan bek tengah. Saya ingat, dia sempat berdiskusi dengan kepala akademi, seperti, tidak, kita harus menempatkan Joy di lini tengah, dia pemain nomor 6. Jadi, dia benar-benar percaya kepada saya, khususnya di posisi itu. Dia juga berkata akan langsung menempatkannya di lini tengah jika saya masuk ke tim U23. Dan ya, kami juga menjadi juara di Liga U23, kata Joy Pelupessy dikutip dari Gol. Kini Joy Pelupessy menjadi pemain yang selalu diandalkan di lini tengah. Dirinya juga dianggap sebagai kepingan terakhir di puzzle timnas Indonesia, karena dialah pemain yang paling cocok bermain bersama Tom Hee. Bahkan berkat kehadiran Joy Pelupessy, pemain seperti Ivar Jenner hingga Nathan perlahan mulai jarang mendapatkan menit bermain. Hal inilah yang membuat mereka harus bekerja lebih keras lagi supaya bisa kembali menjadi pemain utama di timnas Indonesia. Jadi saksi, perjuangan ini takkan berhenti. Bendera merah putih berkibar, kita lawan hingga akhir tak gentar. Keringat dan darah. Jadi itulah cerita dari Joy Pelupessy, gelandang timnas Indonesia yang ternyata memiliki kisah kurang mengenakan sebelum bergabung bersama tim Garuda.